Yang balik lagi di propaganda program sepak bola Untuk Anda. mantap. Kak, kalau kita ngomongin Premier League ya, jadi ada pemain Korea yang pernah main di sana. Oke. Alika paling ingat siapa kak? Kalau sekarang mungkin Sang Heung-min ya, Sang tapi Heung-min. kalau yang dulu paling ikonik yang saya tahu ya tentu saja Park Ji-soo. Jisoo. Sebenarnya ada 2 park kak Wah, di Premier League. saya beneran baru Iya. tahu loh ini. Ada taman apa ya? Bukan, ini parknya di Inggris ada park itu, bukan park yang ini warga park. Jadi ada 2 park. Yang pertama ini ada Park Ji-sung Oke. dari Manchester United. Dan yang keduanya adalah Park Chu-young dari Arsenal. Nah, tapi karir mereka ini bagaikan langit dan bumi. Kan? Waduh. Dan di segmen ini kami akan menjabarkan soal apa yang sebenarnya terjadi dengan Park Chu-young di Arsenal. Nah, sebenarnya Park Ji-soo ini tiba di Arsenal pada tahun 2011. Jadi mungkin udah masa kejayaannya Park Ji-soo. Jadi mungkin bisa nih pemain Korea berjaya di Premier League. Nah, waktu itu didatangkan senilai 5,85 juta pound. Nah, banyak yang terkejut dengan transfer ini karena Chu-young ini sebenarnya akan pindah ke Lille. Lille. Sama kayak tadi yang Malcolm dan Daniel James. Jadi waktu itu si Wenger bahkan bilang kalau Chu-young akan menambahkan kualitas lini serang Arsenal. Jadi Wengernya udah percaya lah sama kemampuannya. Park Chu-young tadi ya. Sayangnya kak penilaiannya Wenger ini salah. Aduh. Penilaiannya tidak sepenuhnya tepat karena total kak Park Chu-young ini cuma main 7 kali kak buat Arsenal dan cuma mencetak 1 gol. Iya. Menit bermainnya pun bukan 630 itu kan 90 kali 7 ya. Tapi kurang dari setengahnya kak, yaitu cuma 310 menit gitu. Nah, tentu ini bukan salahnya Chu-young semata kak. Karena yang menyebutnya punya kualitas yaitu Wenger justru tidak menurunkannya di pertandingan gitu. Juga ya. Nah, lebih gilanya lagi waktu itu Park Chu-young cuma main sekali di Premier League. Cuma main sekali. Itu pun hanya 7 menit. Berarti sisanya kan cuma di liga lokal ya. atau segala macam. Nah, dalam laga melawan Manchester United yang mana dia turun, ada nama media Daily Canon menyebut kalau tugasnya Chu-young cuma satu, meningkatkan penjualan jersey Arsenal di Korea. Jahat banget. Ini kayak media clickbait nih. Jahat banget. Akhirnya Park Chu-young pun dipinjamkan ke Celta Vigo pada 2012-2013. Di Celta Vigo dia main di 26 pertandingan dengan mencetak 4 gol. Dan di musim selanjutnya dia dipinjamkan ke Watford yang main di divisi Championship. Tapi cuma sampai 2 kali karena cedera yang berkepanjangan. Kalau nggak salah sepanjangnya sampai Jember ya. Wah, panjang banget tuh kayak jalan tol. Nah, pada 30 Juni 2014 Chu-young ini dilepas Arsenal. Akhirnya dia lalu menandatangani kontrak dengan durasi semusim bersama kesebelasan Arab nih. Al-Shabab namanya. Nah, waktu itu di Al-Shabab cuma main 7 kali. Akhirnya Park Chu-young ini kembali lagi ke tim yang membesarkan namanya, FC Seoul. Jadi balik lagi nih pada tahun 2015 bulan Maret. Nah, waktu itu ia masih bertahan nih di ibu kota Korea Selatan tersebut hingga hari ini. Bahkan sampai hari ini. Nah, bersama FC Seoul sebenarnya dia kembali bermain reguler, meski tak bisa menemukan ketajamannya kembali waktu itu. Nah, terus si medianya fans Arsenal yaitu Daily Canon ini, mereka tuh nggak habis pikir kan, kenapa sih Arsenal harus beli Park Chu-young waktu itu gitu. ya. Nah, Wenger ini memang menilai bahwa pemain kelahiran 10 Juli 1985 ini sebenarnya dia tuh punya kualitas ya, dan bisa jadi cover kalau para pemain Arsenal ini beberapa pergi ke Piala Afrika gitu sebenarnya. Ya, tapi apa yang diucapkan Wenger ini tidak sesuai dengan kenyataan. Aduh, sedih banget. Nah, ada mantan CEO Arsenal namanya Ivan Gazidis. Ia pernah sebenarnya menugaskan Hendrik Armstead untuk menganalisis komposisi skuad Arsenal lewat data di Stat DNA. Waktu itu hasil menunjukkan kalau Chu-young justru akan gagal bersama The Gunners. Nah, si Arsenal ini menunjukkan kalau Chu-young tak memiliki sesuatu yang membuatnya layak bermain di Arsenal. Jadi lewat data ini juga si Arsenal mendorong Wenger untuk tidak merekrut Chu-young sebenarnya. Nah, dan dampak negatifnya tuh bukan cuma buat Arsenal kak, tapi juga buat si Chu-youngnya sendiri gitu. Jadi dia sebelumnya kan kapten timnas Korea Selatan ya Park Chu-young ini. Tapi karena menit bermainnya yang minim nih, ban kaptennya pun lepas. Bahkan tempatnya diganti oleh pemain lain kalau nggak salah sama
Harry Maguire. Apapun timnya, kaptennya Harry Maguire. Aduh, gak ada, waktu itu beda lagi. Nah, si Chuyong ini waktu itu sebenarnya berusianya udah lumayan tua lah, 26 tahun ketika tiba di Arsenal. Ya sebenarnya udah mencetak 15 gol buat timnas Korea Selatan. Debutnya sendiri itu sebenarnya awal tuh, waktu itu terjadi saat usianya 19 tahun sebenarnya. Gol pertamanya dicetak pada 3 Juli 2005 pada ke gawang Uzbekistan di kualifikasi Piala Dunia 2006. Nah, setelah pindah ke Arsenal, Chuyong mencetak 9 gol tambahan sekaligus sebenarnya yang terakhir karena sejak Piala Dunia 2014 dia tidak pernah dipanggil ke timnas lagi. Karena flopnya di Arsenal iya, itu ya. Betul. Jadi kalau secara biografi nih, Chuyong ini lahir di Daegu, Korea Selatan dan menjalani karir usia muda di Zico Football Center, kemudian lanjut ke Korea University. Karena kebanyakan yang kayak di Korea sama di Jepang tuh ada pemain dari universitas ya. Sekolah atau dari universitas itu udah biasa naik ke liga ya. Nah, terus pada Februari 2005 dia gabung sama FC Seoul. Di musim pertamanya dia mencetak 18 gol di semua kompetisi dan itu gede banget ya buat pemain muda. Dia pun mendapatkan penghargaan K-League Young Player of the Year. Dan dia bermain selama 4 musim. Dia kemudian pindah ke Eropa dengan membela AS Monaco. Nah, di Monaco sendiri nih si Chuyong total mencetak 25 gol dan 4 assist. Nah, waktu itu bersama timnasnya dia sudah mencatatkan 62 penampilan. Jadi sekiranya wajar kalau misalnya dia dianggap sebagai generasi emas Korea Selatan. Gitu. Saat tiba di Arsenal mungkin wah ini bisa nih berpotensi. Betul. Nah, 3 tahun di Arsenal karirnya justru hancur kan. Meski sempat kembali ke kampung halamannya di Seoul, tapi itu tidak membuat karirnya kembali naik. Nah, andai waktu bisa diulang, Chuyong mungkin nggak akan pergi dari hotel nih dan menyelesaikan tes medisnya di Lille. Dan mungkin dia bakal pindah ke Adaben ya. Wah, enggak juga dong, gue di Arsenal. Aduh, ya menarik banget. Pembahasan kita di episode kali ini. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube Liga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Mantap. Saya Alika dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam.